Jadi bos otorita, Basuki langsung raker bareng DPR di IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono diketahui baru saja menggelar rapat kerja, raker, bersama dengan Komisi 2 DPR RI di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Jumat, 8 November 2024. Dalam agenda rapat tersebut, Basuki menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN dapat dipercepat ke depannya. Khususnya, terkait dengan pembangunan sarana bagi lembaga yudikatif dan legislatif di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun, kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 11 November 2024. Dalam raker tersebut, Basuki juga menjelaskan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan jatuh pada 27 November 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kunjungan kerja pertama bagi Komisi 2 DPR RI periode 2024 hingga 2029 ke Nusantara. Ini adalah kunjungan kerja pertama Komisi 2 DPR RI periode 2024 hingga 2029 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, ujar Rifki Nizami. Sebelumnya, Menteri Koordinator, Menko, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, juga mengatakan hal senada. Di mana, Presiden Prabowo disebut menghendaki pembangunan IKN dapat rampung dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Pembangunan IKN di era Prabowo, dana 27,8 triliun rupiah ditambahkan, akan ada mobil terbang? Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dana 27,8 triliun rupiah ditambahkan untuk pembangunan pada 2025. IKN adalah proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan yang digagas oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Diketahui, Prabowo telah menerima tongkat estafet kepemimpinan negara dari Jokowi dan berencana melanjutkan pembangunan IKN. Komisi 2 DPR RI bahkan telah menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita IKN pada 2025 sebesar 27,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut merupakan usulan dari 6 kedeputian. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar 788,5 miliar rupiah, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar 106,1 miliar rupiah, Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 62,5 miliar rupiah, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar 37,7 miliar rupiah, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar 63 miliar rupiah, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar 26,7 triliun rupiah. Selain terfokus pada pembangunan infrastruktur, ibu kota yang baru ini dikabarkan akan menyediakan fasilitas canggih pertama di Indonesia. Sebelumnya, pada Agustus 2024 lalu telah diperlihatkan alat transportasi publik yang baru yaitu Autonomous Rail Transit, ART, alias kereta otonom. Kereta otonom merupakan alat transportasi publik pertama yang bisa berjalan tanpa pengemudi di dalamnya. Tentunya, pemindahan status ibu kota ini harus didampingi dengan fasilitas infrastruktur yang jauh lebih maju dibanding tempat sebelumnya. Selain kereta otonom, dikabarkan akan beberapa fasilitas canggih lainnya di IKN yang bahkan terdengar sulit untuk diwujudkan. IKN Nusantara dikatakan akan menghadirkan tiang listrik modern yang bisa membantu masyarakat mencari arah. Hal ini sempat dikatakan oleh mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono saat masih menjabat. Tiang listrik ini nantinya akan menjadi tempat informasi publik, semisal jika ada orang bertanya pada tiang, ini kalau saya mau ke kafe ini lewat mana? Nantinya tiang tersebut akan memaparkan informasinya, ujar Bambang saat rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada 18 Maret 2024. Selain itu akan rencananya juga akan fasilitas publik lain yang tentunya akan mengejutkan masyarakat. Bambang menyatakan, IKN akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menghadirkan fasilitas mobil terbang.
Bambang berharap, transportasi modern ini akan terwujud sepenuhnya pada 2045 mendatang. Masjid Negara IKN akan jadi tempat sholat Idul Fitri 2025. Ini progres pembangunannya. Masjid Negara IKN bakal jadi tempat sholat Idul Fitri 2025. Ini progres pembangunannya. Idul Fitri 2025 masih beberapa bulan lagi, namun sudah direncanakan, sholat ID bisa digelar di Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Masjid Negara IKN akan menjadi lokasi sholat Idul Fitri tahun 2025 mendatang. Bagaimana progres pembangunannya saat ini? Direktur Arsitektur Alien Design Consultant, Alien DC, Aditya W. Fitrianto mengatakan, saat ini proses konstruksi masih terus berlangsung. Diharapkan secara parsial, tahapan tutup atap atau topping off pada bulan Desember 2024, diujar Aditya kepada Kompas.com. Masjid Negara merupakan bagian utama dari kawasan peribadatan di IKN dan dimulai lebih dulu pembangunannya. Posisinya berada pada sisi aksis sumbu kebangsaan, tepatnya timur laut dari titik nol Nusantara. Rancangan awal Masjid Negara ini dikerjakan oleh seniman pematung Nyomanwarta bersama tim arsitek yang dibentuknya. Awalnya, masjid ini memiliki kapasitas 25.000 jemaah saat masa puncak hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Tapi kemudian diminta oleh kurator IKN Ridwan Kamil untuk ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daya tampung awal. Hal ini membuat proses penyesuaian rancangan berikut review Komite Kehandalan Bangunan Gedung, KKBG, berjalan lebih lambat, diterang Aditya. Masjid Negara terdiri dari 3 bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret. Kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi Andromeda sebagai ketak berhinggaan semesta alam raya. Kemudian plaza terbuka memberikan ketegasan aksis arah kiblat, menerus ke arah menara minaret. Bentukan minaret yang dinamis menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas atau keilahian. Fungsi dari penggunaan tram otonom di IKN Nusantara, Kalimantan Timur dianggap kurang ideal, belum sesuai ekspektasi. Hal ini terungkap setelah menjalani uji coba atau Proof of Concept, POC, tram otonom terpadu, TOT, atau Autonomous Rail Transit, ART, buatan CRRC Qingdao Xifang dinilai tak bisa beroperasi secara otonom. Kegiatan penilaian POC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom 3 perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia. Penilaian POC berlangsung sejak 12 September 2024 hingga 22 Oktober 2024 di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan 2 rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4, serta jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur. Evaluasi tim ahli penilai POC ini fokus pada skenario pengujian seperti pengereman darurat, kemampuan otonom, dan performa baterai untuk memastikan teknologi TOT siap diimplementasikan di IKN Nusantara. Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional tram secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, OIKN, Muhammad Ali Berawi menjelaskan, ada 3 catatan penting dari hasil temuan tim penilai. Pertama, TOT CRRC Qingdao Xifang belum bisa berfungsi secara otonom. Pengemudi masih tetap duduk memegang kemudi, setir, dan selalu bersiap untuk mengambil alih, override, kendali otomatis ke manual. Hal ini memperlihatkan bahwa penyedia teknologi belum yakin penuh pada keandalan, reliabilitas, sistem kendali otonomusnya, ditegas Ale dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Rabu, 7 November 2024. Catatan kedua adalah performa sistem otonom belum teruji sepenuhnya. Tidak terdapat rencana kecepatan dan pengereman per rute jalan atau programmable route control.